Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2C ingin menyaksikan analisis worksheet apotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Iqbal Fidan Ali. Saya dari kelas 2C dengan NIM 0067. Di pendahuluan, apoteker merupakan sarana dan prasarana pelayanan kefarmasian dan tepat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker memiliki dua fungsi, yaitu sebagai bentuk unit pelayanan kesehatan apotek yang menyediakan baik obat-obatan maupun alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apotek merupakan unit bisnis yang perlu memperhatikan lingkungan eksternal dan juga internal. Hal ini bertujuan untuk keberlangsungan dalam menjalankan bisnis kefarmasian. Oleh karena itu, dalam berbisnis tentunya memperhatikan sebuah tindakan berupa rancangan yang bersifat kompetitif, identifikasi masalah eksternal dan juga internal dalam perusahaan, rumusan kajian suatu masalah, tujuan serta manfaat dari berdirinya bisnis tersebut. Apotek merupakan sarana dan prasarana pelayanan kefarmasian dan tepat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan kesediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam strength, kekuatan dari bisnis apoteker ini adalah dia akan selalu bertahan atau laku selama masih ada penyakit dan adanya manusia yang ingin sehat. Lalu obat-obatan selalu dibutuhkan juga untuk sembuh dari penyakit sehingga bisnis ini tidak akan mati. Dalam segi weakness, kelemahan dari bisnis apotek ini adalah dia membutuhkan izin yang banyak dan pengetahuan yang hanya bisa dicapai setelah menjalani beberapa tes yang memakan waktu bertahun-tahun. Karena obat tidak semua orang membutuhkannya, pastinya banyak obat yang kadaluarsa. Dan kebanyakan obat tersebut adalah obat untuk penyakit tertentu yang tidak semua orang mengalaminya. Dalam segi opportunities, peluang bisnis apotek di pasar sangat besar karena bisnis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar bisa sembuh dari penyakitnya. Apalagi sekarang ini masyarakat jauh lebih peduli terhadap kesehatan tubuh. Sejumlah antisipasi dini pun dilakukan demi mencegah kemunculan penyakit termasuk menangkal COVID-19. Dari segi threats, ancaman yang ada untuk bisnis ini adalah perbedaan harga yang bisa dibilang cukup tinggi antara apotek. Hal ini bisa terjadi karena ada dan tidaknya kerjasama yang terjadi antara apotek dengan pabrik obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Prasetya Himawan, NIM 21083000076 dari kelas 2C, kelompok 1. Di sini saya akan membahas kelompok apotik. Yang pertama, pasien menyerahkan resep pada pihak apotik. Lalu pihak apotik melakukan screening resep, yaitu pengecekan data dari pasien. Setelah itu, pihak apotik akan mengecek bahan obat tersebut. Jika ada, maka pihak apotek akan menghitung resep sesuai apa yang pasien butuhkan. Jika sudah, maka pihak apotek akan menyiapkan bahan tersebut, lalu melakukan pembuatan obat. Setelah itu, pihak apotek akan melakukan pengecekan kelengkapan obat sesuai resep. Sebelum diberikan kepada pasien, pihak apotek menuliskan etiket. Lalu, pihak pasien akan melakukan pembayaran dan pihak apotek melakukan penyerahan obat plus KIE atau tata cara penggunaan obat. Setelah menggunakan sistem informasi manajemen, customer dapat membeli obat secara online, sehingga ketika sakit tidak perlu keluar rumah dengan resiko menularkan penyakit pada orang lain, yaitu dengan cara menyerahkan resep pada aplikasi apotik. Lalu pihak apotik akan melakukan pengecekan resep dan bahan. Setelah itu akan mengkonfirmasi ketersediaan bahan. Lalu pihak pasien atau pembeli akan melakukan pembayaran melalui e-money
Jika sudah, maka pihak apotek akan membuat obat sesuai dengan resep. Jika obat sudah selesai, maka pihak apotek akan mengantar obat tersebut ke rumah pasien. Untuk use case apotek, pembeli bisa membeli obat dengan resep atau tanpa resep dan melakukan pembayaran. Untuk kasir bisa menerima pembayaran, mencetak faktur, lalu diberikan kepada pembeli, menginput data obat, mengecek data obat, membuat laporan yang akan dibaca oleh pemilik apotek. Untuk pemilik apotek akan menerima laporan, mengecek data obat, dan login pada sistem database di mana data-data obat tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Yoga Bimanyu kelas 2C NIM 0090 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dimulai dari DFD level 0 apotek. Pembeli menyerahkan resep, nama obat, dan pembayaran kepada apotek. Setelah itu, apotek memberikan salinan resep, obat, dan kwitansi pembayaran. Untuk sistem supplier, apotek melakukan pemesanan obat dan faktur. Lalu supplier memberikan surat pesanan dan faktur yang telah diperbarui. Yang terakhir adalah melakukan laporan kepada pemilik. DFD penjualan level 1 apotek. Pembeli menanyakan nama obat. Setelah nama obat diketahui, setiap informasi dan nama obat diketahui, dilanjutkan untuk menyiapkan obat. Setelah obat disiapkan, lalu obat diberikan kembali ke pembeli. Obat yang telah dijual lalu didata dan dimasukkan ke dalam arsip buku penjualan. Yang terakhir akan dilaporkan kepada pemilik untuk hasil penjualannya. DFD pembelian level 1 apotek. Dimulai dari arsip data obat, yaitu mendata obat mendata obat apa saja yang habis, lalu dimasukkan ke dalam kartu pesanan yang diserahkan kepada supplier. Setelah supplier mendapatkan kartu pesanan, lalu obat diserahkan kembali dan dicocokkan faktur dan surat pesanan. Faktur yang telah dicocokkan akan dimasukkan ke arsip faktur, yang dimana akan dibuat laporan dan untuk dilaporkan kepada pemilik. Apabila obat tidak cocok, obat akan dikembalikan kepada supplier kembali. Dan apabila obat cocok, akan dilakukan pembayaran. Lalu stok obat yang telah diperbarui akan dimasukkan kembali ke data arsip obat. ERD apotek. ERD apotek terdiri dari pelanggan, pegawai, dan obat. Dimulai dari pelanggan, terdiri atas nama, ID pelanggan, alamat, dan jenis kelamin. Disambungkan pada beli dengan ID pesan, biaya, dan jumlah. Pegawai terdiri atas jabatan, ID pegawai, nama pegawai, umur, dan gaji, serta jenis kelamin. Lalu jual. Setelah yang terakhir adalah obat, terdiri atas ID obat, jenis, ID pabrik, tanggal kadaluarsa, nama obat, dan kegunaan. Database apotek terdiri atas pembeli, obat, transaksi, dan pegawai. Pembeli terdiri atas nama pasien, umur, alamat, nomor telepon, dan nomor KTP. Obat terdiri atas ID obat, nama obat, pembuat, stok, tanggal kadaluarsa, dan jenis obat. Transaksi terdiri atas ID obat, ID transaksi, ID obat, nomor KTP, ID pegawai, jumlah, dan harga. Pegawai terdiri atas ID pegawai, umur, alamat, gaji, jabatan, dan nama pegawai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.